Semua ayat-ayat yang Abang bilang itu memang saya tidak pernah baca karena udah 20 tahun hampir mata saya rusak. Tapi saya itu yakin salah konteks. Jadi begini Bang. Ya, Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Iya, malam. Bang sering Bang? menarasikan bahwa Iya. makhluk yang datang kepada situ adalah iblis, Iya, betul. ya kan? Iya, betul. Berarti Ada Abang keraguan itu. berkesimpulan bahwa ya gini, Kristen berarti nyembah Abang iblis. berkesimpulan semua diajarkan. Dengar dulu lah Bang. Semua yang diajarkan Paulus di dalam kitab suci kami itu adalah ajaran dari iblis. Iya, betul. Itu nggak ada Gitu, keraguan maksud itu, nggak ada keraguan. Iya, betul. Enggak Abang tarik itu. Betul. Enggak Abang tarik. Enggak, dong. Enggak. Berarti Abang Ngapain? berkesimpulan bahwa semua Saya- yang diajarkan yang diajar ya itu adalah ajaran iblis gitu. Ya, Bang. Iya, kan iblis yang datang kepadanya. Betul. Iya, semua ajaran Paulus Dajjal yang ditulis di yang kitab datang kami kepadanya itu ajaran iblis Dajjal. itu ya. Ya gitu. Iya, itu yes. Oke. Kok diulang-ulang sih? Oke. Hmm. Biar saya tantang Abang dulu berdebat. Iya, silakan. Ayo kita buktikan. ya. Ya. Ini benar. Ayo kita apa? Kita buktikan. Yang datang Kita kepada buktikan. Paulus Atau atau yang adalah datang iblis. dengar dulu Bang. Ayo kita buktikan yang datang kepada Paulus atau yang datang ke Adalah Hira iblis. yang penghasut. Boleh. Boleh. Oke. Ya. Coba Abang narasi dulu tentang makhluk yang Abang bilang iblis itu. Oke. Yesus berkata kepada angkatannya, Iya. Matius 12 nomor 43-45. Angkatan jahat dari orang Farisi kerasukan 8 roh iblis. Dan Paulus pun mengakui itu. Kalau di dalam dirinya itu ada iblis. Paulus loh, bukan saya ngarang. Tapi Paulus sendiri yang langsung berkata, pada diriku ada utusan berupa iblis yang diutus kemudian untuk mengecoh diriku. Itu pengakuan Paulus ya. Dan Anda harus mengakui itu. Itu kan Coba menurut Anda lihat. Abang. Menurut Paulus. Izin gunung ndak agak noise dikit gunung ndak. Oh iya. Gimana dong? Oh iya, betul. Oke lanjut. Iya. Jadi di dalam kitab saudara itu Paulus sendiri yang menerangkan bahwasanya pada dirinya itu ada iblis. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Coba Anda baca. Bacakan Aku nggak kepada bisa baca Bang, rusak mataku. Baca aja. Benar nggak konteksnya ke situ ngomongnya? ya jelas saja. Karena Oke. oke, silakan. Saya Dua- yakin itu salah. Dengar dulu. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Ya, berapa itu? Jadi pada diri Paulus itu memang ada Itu iblis. ayat berapa Bang? Ayat berapa itu? 2 Korintus 12 nomor 7. Memang begitu ayatnya? Begitu ayatnya, dalihnya. 2 Korintus 17 nomor 7. Kepada aku diutus seorang iblis untuk menggocok aku. Ada dalilnya. Kok menggocok? Iya. Aneh-aneh nih, Paulus. Makanya Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Aku menerima Injil dari Yesus, tapi Yesus itu bukan manusia. Berarti dia antikristus. Karena kenapa? Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah planos itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah Dajjal itu?
Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Berarti antikristusnya, dajjalnya adalah Paulus. Ya, silakan. Oke. Bang, memang Ya, semua ayat-ayat yang Bang bilang itu memang saya tidak pernah baca karena udah 20 tahun hampir mata saya rusak. Tapi saya itu yakin salah konteks. Jadi begini Bang. Betul. Begini Bang. Semua pengajaran Paulus ataupun tulisan Paulus yang tertuang di kitab suci kami itu tidak pernah saya temukan ada perintah dari makhluk yang datang kepada dia. oh ya? Nggak pernah saya lihat seperti yang masuk ke Gua Hira. Hai Paulus, berkatalah engkau seperti ini. Hai Paulus, lakukanlah seperti ini. Hai Paulus, kerjakan. Nggak pernah saya dengar makhluk itu berulang-ulang datang membisikkan perintah-perintah kepada Paulus, Bang. Nggak pernah itu. Loh, Tetapi kalau yang tertuang di dalam kitab suci Abang itu semua bukan dari makhluk Gua Hira itu. Itu bedanya. apa yang diajarkan kemudian Yesus? Itu dulu. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Datang kepadamu, bukan datang kepada Nabi Muhammad. Datang kepadamu. Kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Nah, Itu dulu poinnya. Jadi dudukkan perkara itu berdasarkan dengan informasi yang ada di Bible-mu. Waspadalah Bang. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, yang menemui Nabi Muhammad itu siapa? Makhluk mengaku Ini- Yesus? Bang, ini bukan cerita tentang Muhammad dengan Paulus. Loh, kan Yang kita ya, ceritakan dua makhluk yang datang itu loh. ya iya makanya Yesusnya yang jadi sandaran. Penyesat itu datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Faktanya Bang, adakah Faktanya tidak pernah Tidak Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad dengan mengaku Yesus. Justru roh yang datang kepada roh yang datang kepada Paulus itulah yang mengaku Yesus. Udah. Dah. Adakah Abang temukan roh itu berulang-ulang datang kepada Paulus untuk Dia memberi pengajaran? Sabar, dia mengatakan bahwasanya aku akan pergilah ke desa tersebut, aku akan menuntunmu untuk melakukan pekerjaan apa yang harus kamu lakukan. Itu siapa yang berkata itu? Ya, itu makhluk halus yang mengaku Yesus. Oh, nggak ada dia ngomong kayak gitu Bang, nggak ada. Nggak pernah Paulus itu berulang-ulang didatangi makhluk itu Bang Juma, nggak pernah. Saudara, kalau kamu katakan tidak pernah, lalu dari mana kemudian Paulus menerima 13 buku sementara dia mengatakan bahwasanya Oke. aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi Bang, dari dengar dulu ya. Yesus Kristus. Maaf, biar saya potong dulu ya. Saya bukan bertahan membenarkan semua ajaran Yesus, ajaran Paulus. Anggaplah semua ajaran itu kurang ajar semua. Tetapi ajaran kekurang ajaran Paulus itu tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk itu. Kalau memang salah pun itu semua kesalahan Paulus. Tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk itu. Karena makhluk itu tak pernah mengajarkan apa yang diajarkan Paulus. Loh, Dengan berulang-ulang datang, katakan ini Paulus. Apa itu yang dimaksud? loh. Nah, jadi kalau abang anggap pun pengajaran Paulus itu salah semua, itu ya udah salah si Paulus. Saudara, ketika makhluk ini datang kemudian dia katakan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku Ya, sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu Ya, pergilah benar. Ananias ke situ
dan masuk ke rumah itu. Ia menumpukan kemudian tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah itu Paulus makan, pulihlah kekuatannya. Makhluk halus yang datang mengaku Yesus itu telah memilih Paulus untuk menuntun Paulus, mengajarkan ajaran Paulus kepada raja-raja dan bangsa-bangsa di luar Bani Israel. Makhluk apa ini yang datang kepada Paulus ini? Mengaku Yesus. Sementara Yesus asli mengatakan, waspadalah kepada Dajjal yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada Nabi Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus. Dengar dulu. Abang bilang itu waspadalah itu ayat, walaupun saya sudah lama nggak membaca, itu ayat untuk akan datang, belum terjadi ayat itu, Bang. Kata siapa belum terjadi? Kata siapa belum terjadi? Itu itu ucapan Yesus kepada manusia yang sesama dengan Yesus, bukan di akhir zaman. Jangan Anda pelintir. Oh, nggak ada itu, Bang, nggak ada. Yesus ketika berbicara, dia berbicara kepada orang yang seangkatan dengan dirinya. Bukan berbicara dengan Kristen. Kenapa? Akan datang nanti, Mesias palsu. Itu yang saya tahu, lebih berbicara Yesus. Akan datang apa? Mesias palsu. Ya itulah, akan datang Mesias palsu, artinya akan datang Yesus palsu. Itu, Bang, nubuatan untuk akan datang. Ayat itu belum terjadi, Bang. Janganlah apa. Kamu yang aneh. Yesus berbicara dengan siapa? Sabar dulu. Yesus berbicara dengan siapa pada saat dia datang? Pada murid-muridnya. Muridnya Bani Israel? Siapa itu? Tapi Nah, sekarang siapa yang datang kepada muridnya? Hujan di sini, kawan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang datang kepada muridnya? Hujan, kawan-kawan. Kalau saya tutup baru tidak noise. halo. Nah, hujan. Maklum ya. Sekarang siapa yang datang kepada muridnya? Ayo. Maksud abang murid siapa ini? Kan Yesus berbicara kepada muridnya, angkatan pertama, orang Yahudi. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus, Paulus atau Nabi Muhammad? Oh, ayat itu enggak menceritakan tentang Paulus dan Muhammad, Bang. Itu tentang nabi-nabi palsu yang akan datang itu. Yang mengaku Mesias, yang mengaku ini. Itu ayatnya itu akan datang. Itu tak ada sangkut paut. Halo, suara saya kedengaran? Halo. Ngaran ya, Ya, kedengaran. pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus, makasih. Yang datang kepada murid Yesus itu Paulus atau Nabi Muhammad? Bang, ayat itu bukan ditujukan kepada Paulus dan Muhammad. Hei, saya bertanya, yang datang kepada murid Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Abang paksa karena ayat itu tidak menceritakan Paulus dan Muhammad. Ngapain abang tanya itu? Yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Kepada Muhammad. Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Paulus, kenapa saudara susah kali kamu itu? Jujur, kenapa? Bukan Karena susah. pada diri Anda itu ada Dajjal yang menghalangi Anda untuk jujur.
Abang menghubung-hubungkan ayat yang tujuannya tidak pasti. Kenapa saya menghubung-hubungkan? Anda saja yang tidak waras. Pertanyaan Yang saya, abang bacakan ayat pertanyaan itu saya, bukan Bung, ada jangan itu, habiskan memang. waktu saya, jangan habiskan waktu saya, Bang. Kisah Itu para aja, Rasul, dengar, Kisah para Rasul 22 nomor 4. Aku Paulus telah menganiaya pengikut Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Itu siapa? Paulus. Paulus kan? Berarti penyesatnya siapa? Penyesatnya gimana? Ayo kalau gimana? Kok abang Gimana? tentang penyesat? Hei, kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Bang, itu untuk yang akan datang. Kenapa yang akan datang? Yesus berbicara kepada muridnya yang sesaman dengan dirinya. Kenapa kau berpikir yang akan datang, Cahayu? Bang, Kau ingin aku menipu yakin siapa? Saudara? Ayat itu tidak seperti itu, aku yakin. Tidak. Aco. Karena di Kau dalam mau itu, menipu pada siapa, hari Cok? kedatanganku yang kedua kalinya. Aco, Nah. kau mau menipu siapa di sini, Cok? Ada bahasa kayak gitu. Aco, inna belale matin rono aco, ulu balang. Kau Coba itu, Coba hei, buktikan dulu saudara, di mana. saudara, Di mana? dengarkan saya, Mana itu saudara yang Aco, bilang kepada Paulus? Di mana? saudara Di mana? Aco, saudara Aco. Nah. Anda baca Lukas 21 nomor 8. Dengarkan saya kalau kamu masih bisa disehatkan. Di Nanti situ saya Yesus baca. berkata begini, sabar. Kata Yesus, wahai murid-muridku, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, murid bertanya, wahai guru, ya paman, kapan itu terjadi? Kata muridnya. Kata Yesus, namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya dan disesat dan dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat dan dipenjara. Siapa pelakunya? Oke. Siapa pelakunya? Boleh saya jawab? Boleh saya Siapa jawab? pelakunya? Siapa pelakunya? Yang menganiaya, menangkap Boleh saya murid jawab? Yesus, mensesat murid Yesus, dan kemudian menghakimi murid Yesus di depan imam-imam kepala. Siapa itu? Siapa pelakunya? Boleh saya jawab? Siapa pelakunya? Boleh. Siapa yang menangkap murid Boleh, Yesus Pak. angkatan pertama? Yang menganiaya murid Yesus angkatan pertama itu siapa? Anggap Paulus sudah. Ah, Paulus. Sudah. Berarti Ya, penyesatnya siapa? Penyesatnya siapa? Anggaplah Paulus sudah. Ya, Paulus sudah. Alhamdulillah. Bagus kalau Boleh saya bicara? Boleh saya bagus bicara? kalau saudara saya itu sudah mulai sehat otaknya. Mudah-mudahan Boleh kamu bisa saya merenungkan bahwa penyesat yang dimaksud oleh Paulus, asisten Dajjal yang datang kemudian itu adalah Paulus yang menurut Yesus. Demikian. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Apa? Masih mau menjawab? Hah? Kan dengar dulu, kan saya Dulu. bilang, kan dengar dulu Juma. Kan saya bilang tadi, maupun kau anggap salah ajaran Paulus itu tidak benar. Sudah. Yang penting kamu kita imani bahas kan? ini makhluk yang ini yang kita bahas, bukan Paulus dan Muhammad yang kita bahas, bukan. Hei, justru Kan sudah Paulus saya bilang. itu, hei, Aduh. justru Paulus itulah dinubuatkan pertama kali dia bertobat. Setelah dia bertobat dari Yang kita bahas penganiaya siapa? murid Yesus, baru dia semakin menjadi-jadi. Jadi pertama kita bahas dia ahli siapa? Taurat. Pertama Yang ahli kita Taurat bahas dia. siapa? Iblis yang datang kepada Paulus. Alamak. Abang udah aku bilang, walaupun ajaran si Paulus itu sesat semua, tidak ada sangkut pautnya dengan iblis itu. Justru Yang kita dia bahas sesat ini. karena iblis itu. Kemana otaknya orang ini? Coba buktikan Paulus didatangi berulang-ulang oleh iblis itu, coba. Apa?
Coba buktikan. Adakah berulang-ulang iblis itu datang pada Paulus mengajarkan seperti saya? Katakan. Ananias berkata, aku akan menjadikan Paulus ini sebagai orang yang memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ada iblis itu datang kepada Ananias itu? Ya, dia datang selama Paulus menulis buku. Aduh, itu bang. Ayo kita bahas makhluk yang datang ke Gua Hira, yuk. Iya, ngapain ke Gua Hira? Kan Karena dasar nggak bisa buktikan makhluk itu dasar datang berulang-ulang kepada Paulus. dengar. Sederhana untuk memahami itu, sederhana. Sekarang saya tanya sama nih. Yang menjadi penerima firman antara Yesus dan Paulus itu siapa? Yang menerima firman dari Elohim, Yesus atau Paulus? Hei, saudara, acok, jangan mencret celana, acok. Mari kita berdiskusi, acok. Jangan kau pingsan duluan. Iya. Acok. Pakailah otakmu, acok puru-puru apa jana. Firman udah cakep aja. Sekarang yang menerima firman itu adalah Yesus. Ah ya. Yang menerima firman di Islam itu adalah Nabi Muhammad. Paulus ini nerima firman dari mana? Ya bikinlah anggap dari dirinya sendiri. Lah. Dia mengaku di dalam Galatia 1:12, 11 dan 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kalau bukan dari manusia, lalu dari mana lagi? Sedangkan Tuhan Elohim mengutus nabinya menerima firman. Yesus nabi, dia rasul untuk mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Cahayu. Hah? Injil apa yang diterima Paulus? Lah, baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan makhluk yang bernama Yesus Kristus. Oh, enggak ada gitu bacaan, enggak ada. Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Baca. Ya, nanti Yesus saya baca. menerima firman dari Elohim. Nabi Muhammad menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala. Yesus menerima dari Elohim yang maha suci lagi maha tinggi. Paulus menerima firman. Nah, jangan ke situ karena jangan ke situ. Jangan ke situ. Gimana Bukan, jangan ke situ? Memang ku akui Bang Juma itu pandai semua ayat. Cuman Bang Juma itu untuk menyuram-nyuramkan supaya orang bisa jawab. Aku tahu Bang Juma itu kayak mana. Lah sekarang kan tinggal jawab, Cahayu. Saudara tinggal jawab. Paulus menerima Injil dari mana? Tak pernah berulang-ulang makhluk itu datang sama dia Bang Juma. Kalau begitu 13 buku ini ditulis dalam sekejap. Gitu. Kan sudah saya bilang. Seandainya pun itu salah semua, itu mutlak kesalahan Paulus. Kan nggak ngerti Bang bilang gitu. Kalau Anda sudah mengakui dia salah,
Akibatnya Kristen ini sepotong dari penghuni dunia ini, separuh dari Itu penghuni dunia ini berarti salah semua Itu dong. enggak urusan saya. Yang kita tanya itu tidak sangkut pautnya dengan majlis yang datang kepada dia ini yang kita bahas. Nakal. Kamu diskusi mau ngapain di sini kalau gitu? Kau mau cari kebenaran atau mau ngerumpi? Abang yang Nabi dibahas Muhammad Muhammad. sallallahu alaihi wasallam menerima firman dari Allah. Oke? Bisa dibuktikan. Yesus menerima firman dari Allah. Paulus menerima firman dari mana? Dengar, bisa kalian buktikan. Apanya tuh? Oh, coba gini ya. Nah. Kalau memang makhluk yang datang itu dari Tuhan, dia coba sebutkan ayat di mana yang mengatakan secara spesifik bahwa Injil dan Taurat sudah dipalsukan. Kedua, tunjukkan ayat aslinya bunyi kayak mana, setelah dipalsukan bunyinya kayak mana, coba. Begini saudara, untuk mengetahui bahwa kitabmu itu palsu, Nabi Musa menerima Taurat itu dalam bahasa apa? Muncul. Makhluk yang datang ke gua Manusia yang lahir dari tanah sengketa muncul. Pertanyaan saya, saudara Acoy, saudara Acoy, Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa apa? Ibrani. Kitabmu bahasa apa? Bukan itu yang dibahas, Bang. Jangan dari situ. Kitabmu sudah bahasa bilang. apa? Sudah aku bilang, kau itu kalau Saya ulang. Nabi Musa menerima Torah bahasa Ibrani. Kitabmu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, yang asli dan yang palsu yang mana? Yang Ibrani atau yang Indonesia? Buktikan ayat aslinya bunyinya seperti apa setelah dipalsukan. Bisa. Saatnya ketawa jahat. Saudara, Anda tadi mengakui Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa apa? Di mulutku abang berak tiap hari kalau bisa abang jawab tadi pertanyaanku tuh. Tanpa saya di mulut Anda aja sudah kayak gitu modelnya. Pertanyaan saya, Nabi Musa, seperti apa coba? Nabi Musa menerima Torah bahasa Ibrani katamu kan? Kitabmu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, yang mana yang asli? Ibrani atau Indonesia? Yang kita bahas makhluk, bukan Nabi Musa. Dari tadi abang nggak paham saya bilang. Yang kita bahas makhluk, bukan Nabi Musa. Tapi Anda menyeret ke sana. Pertanyaan saya berulang nih. Bosan nih saya mendengar bertanya ini. Yang kita bahas tadi pertama tadi apa? Makhluk. Ayo, bang, aku bilang. Makhluk. Ayo bang. Makhluk. Musa lagi? Iya, Anda kan bertanya, Anda tunjukkan yang mana yang asli, mana yang palsu. Maka saya tanya, Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani, kitabmu bahasa Indonesia. Yang asli yang mana? Yang Ibrani dong. Berarti yang Indonesia asli atau palsu? Makhluk itu tak pernah datang kepada Nabi Musa. Lari lagi. Lari lagi. Abang licik. Nah, Loh, kamu bertanya Taurat. datang kepada Nabi Musa pernah. Kamu itu mau bahas apa, Bung? Mau bahas apa dulu nih? Tentukan dulu temanya yang mana mau dibahas ini. Saya mengikuti arahmu. Tadi kau katakan, mana Torah asli, mana yang palsu? Kan itu pertanyaanmu. Saya tanya, Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa apa? Ente jawab, bahasa Ibrani. Muncul pertanyaan seketika. Yang mana yang asli? Bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Apa kau katakan? Kenapa bahas Nabi Musa? Kita nggak bahas Nabi Musa. Kita bahas makhluk. Pertanyaan saya lagi ke sana. Ketika saya katakan Injil diwahyukan oleh Allah kepada Yesus, Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, Paulus menerima wahyu dari mana? Apa jawabanmu? Taruhlah itu bukan wahyu, dari itu adalah kesalahannya sendiri. Loh, kok taruhlah? Kalau kau sudah menyalahkan Paulus, itu sama dengan kamu menyalahkan seluruh Kristen di dunia. Paham kau?
Kalau kau sudah mengatakan Paulus itu salah, berarti seluruh Kristen di dunia ini salah. Gitu dong, bro. Ayolah, ayo, jadi manusia yuk, yuk. Tanda. Izinkan Gimana? Gimana, Dek? Coy, buka mute. Acoy tombol kabur sebelah kanan pojok atas.